Story time diguna-guna sama pembantu lama. Jadi waktu aku masih kelas 7, aku punya pembantu, sebut aja namanya Indah. Kronologisnya begini, pembantuku sebelum si Indah mendadak minta izin pulang dan nggak balik lagi. Jadi mau nggak mau aku sekeluarga harus cari pembantu baru. Singkat cerita, udah sampai berhari-hari orang tua aku kesana kesini buat cari pengganti, tapi tetap aja nggak dapet. Sampai suatu hari ada satu teman mama yang nawarin si Indah ini buat kerja di rumah. Of course kita mau dong, senang banget. Apalagi dia besoknya bisa langsung masuk kerja. Dan tiba di hari berikutnya si Indah ini datang. Orangnya cantik, masih muda dan asik banget guys. Baru hari pertama aja aku udah merasa akrab banget sama si Indah. Dia suka ajak aku main, keliling naik sepeda dan lain-lain. Sampai di hari kelima tiba-tiba gak cukup, lanjut part 2. Story time diguna-guna sama pembantu lama part 2. Jadi ini udah sampai hari kelima, si Indah minta izin buat malam mingguan sama pacarnya. Mamaku kasih izin dan dia langsung berangkat. Tapi 1 jam setelah Indah berangkat, ternyata pacarnya yang lain datang. Dari situlah mamaku gak suka sama Indah karena pacarnya banyak. Takut ntar dia macam-macam bawa pacarnya masuk rumah waktu lagi gak ada orang. Jadi keesokan harinya mamaku memutuskan untuk mengakhiri pekerjaan si Indah secara baik-baik. Aku kaget gak terima dan mohon-mohon ke mama buat kasih si Indah ini kesempatan lagi. Tapi mamaku tetap kekeh sama keputusannya. Dan semenjak hari itu mulailah terjadi keanehan. Aku selalu kepikiran sama si Indah. Setiap hari nangis-nangis, mohon-mohon ke mama. Badanku panas dingin dan gak nafsu makan. Anehnya lagi, lanjut part 3. Story time diguna-guna sama pembantu lama part 3. Lanjut, udah beberapa hari berlalu, tapi keadaanku masih sama. Setiap hari kepikiran Indah, badan panas dingin, dan aku juga jadi sering tekar sama mama karena aku masih suka telepon Indah. Sampai suatu hari aku diajak mama dan tandaku untuk pergi makan. Di situ tandaku melihat keanehan di aku. Tandaku yakin kalau aku kena guna-guna dan menyarankan untuk pergi menghilangkannya. Mamaku nggak percaya, aku pun juga nggak mau. Jadi selesai makan kita langsung pulang dan nggak berpikir macam-macam. Malamnya tiba-tiba tandaku telepon saranin mama buat coba tabur garam di sekitar rumah. Udah mama lakuin tapi tiba-tiba ada. Lanjut part 4 ya guys. Story time diguna-guna sama pembantu lama part 4. Lanjut, jadi mama sudah tabur garam di sekeliling rumah. Tanteku juga suruh aku buat tebas bantalku dan menaruh plastik berian dia yang isinya bawang atau entah apa itu di bawah bantalku. Keesokan harinya nenekku telepon karena dapat kabar dari tante dan menyuruhku untuk pergi ke rumahnya. Karena aku nggak mau nenekku cemas, jadi aku pergi. Sesampainya di rumah nenek mengajakku untuk bertemu seseorang kenalannya. Seseorang itu katanya bisa membantuku untuk menghilangkan guna-guna dari Indah. Ragu sih, sempat gak mau. Ya udah sih, orang tua jangan dilawan. Seseorang itu melihat katanya ada sesuatu yang mengikat di diriku, yaitu pelet dari Indah, dan dia mau bantu lepasin. Akhirnya aku ikutin aja arahan dari orang kenalan nenek. Aku disuruh minum sesuatu yang begitulah dan dipijit-pijit. Serem guys. Ternyata kita lanjut part 5. Story time diguna-guna sama pembantu lama part 5. Lanjut, waktu dipijit-pijit itu rasanya sakit. Padahal kata orang itu seharusnya enggak, karena dia pijitnya pelan-pelan. Selesainya dari seseorang itu, aku balik pulang dan beraktivitas seperti biasa. Awalnya masih kepikiran sih sama si Indah. Indah juga masih suka telepon. Tapi suatu hari ketahuan sama nenekku. Aku dimarahin habis-habisan dan dilarang untuk kontak Indah. Nomor HP ku juga diganti sama nenek. Yap, beberapa hari berlalu nggak ada kontak sama sekali sama Indah. Akhirnya aku bisa lupain deh. Sebenarnya aku masih bingung sih hilangnya Indah dari pikiranku. Itu entah efek dari seseorang itu atau karena nggak ada kontak lagi jadi lupa. Menurut kalian gimana?